Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustrianingsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dan pendekatan penamaan dan pendefinisian. Makna ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama referensial, intensional, dan juga behavioral. Referensial ini adalah cara memahami makna dengan menghubungkan kata dengan benda atau hal yang merujuk di dunia nyata. Artinya, makna kata diperoleh dari apa yang ditunjukkan oleh kata tersebut. Atau kalau kita mendengarkan kata, kita langsung memikirkan benda atau hal nyata yang ada di dunia. Contohnya yaitu kata meja. Kata meja ini mengacu pada benda berkaki 4 yang digunakan untuk menaruh barang. Contoh lainnya yaitu kata buku, mengacu pada benda yang berisi tulisan dan gambaran. Jadi, dalam pendekatan referensial ini, makna kata dilihat dari hubungan dengan benda nyata. Yang kedua, ada ideasional. Ideasional ini melihat makna sebagai hasil dari pikiran atau ide seseorang. Artinya, makna suatu kata muncul karena konsep atau gagasan yang ada di dalam pikiran, bukan karena benda nyata saja. Atau kita memahami makna kata lewat bayangan atau ide di kepala, bukan hanya melihat wujudnya. Contohnya, kata cinta. Kata cinta ini tidak bisa dilihat, tapi kita tahu maknanya karena kita punya konsep tentang perasaan sayang. Contoh yang lainnya yaitu kata hujan. Kata hujan ini dalam pikiran kita adalah air yang turun dari langit. Meski saat mendengar kata ini belum tentu sedang hujan. Jadi, dalam ideasional ini makna berasal dari gagasan atau konsep dalam pikiran. Yang ketiga atau yang terakhir ini ada behavioral. Behavioral ini menjelaskan makna berdasarkan reaksi atau perilaku manusia terhadap suatu kata atau peristiwa. Artinya, makna muncul dari tanggapan atau tindakan yang dilakukan seseorang saat mendengar kata itu, atau kata lainnya memiliki makna karena membuat orang bereaksi atau bertindak dengan cara tertentu. Contohnya yaitu kata ular, membuat orang bereaksi menjauh atau merasa takut. Kata lain, kata api, membuat orang berhati-hati agar tidak terbakar. Jadi, dalam behavioral ini, makna diukur dari respons atau perilaku manusia terhadap kata itu. Penamaan. Penamaan adalah proses memberi nama pada suatu benda, orang, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya yaitu penamaan adalah agar sesuatu dapat dikenal, dibedakan, dan dibicarakan dengan mudah oleh orang atau oleh semua orang. Tanpa nama, kita akan kesulitan menjemput atau menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Penamaan ini biasanya bersifat umum, artinya digunakan secara luas dan tidak terbatas pada bidang tertentu. Karena kata yang digunakan sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, yang bertujuan untuk memudahkan manusia menyebut dan mengenal atau mengenali sesuatu agar komunikasi menjadi lebih jelas. Hasilnya menghasilkan nama umum yang dikenal oleh masyarakat. Contohnya yaitu seperti kata kucing. Kucing adalah nama hewan yang dipelihara berbulu yang bisa dipelihara di rumah. Kata lainnya atau contoh lainnya yaitu kata sekolah. Sekolah adalah nama tempat di mana siswa belajar dan guru mengajar. Yang kedua ada pengistilahan. Pengistilahan ini adalah proses pemberian kata atau istilah khusus untuk menyebut sesuatu konsep, kegiatan, atau benda tertentu dalam bidang tertentu seperti ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Istilah digunakan agar para ahli atau orang dalam bidang tersebut memiliki pemahaman yang sama terhadap konsep yang dimaksud. Berbeda dari penamaan, pengistilahan lebih spesifik dan ilmiah serta tidak selalu dipahami oleh orang di luar bidang itu. Sifatnya yaitu bersifat khusus dan ilmiah karena istilah digunakan untuk konteks tertentu dalam bidang keilmuan. Tujuannya yaitu
untuk menyampaikan makna suatu konsep secara tepat dan seragam sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Hasilnya yaitu menghasilkan istilah khusus yang digunakan dalam bidang ilmu tertentu. Contohnya fotosintesis, istilah dalam bidang untuk proses tumbuhan membuat maknanya sendiri, menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Contoh lainnya yaitu seperti inflasi, istilah dalam ekonomi yang berarti kenaikan harga barang-barang secara umum dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir itu ada kata pendefinisian. Pendefinisian ini adalah proses menjelaskan arti suatu kata, istilah, atau konsep secara jelas dan terperinci agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan definisian, orang dapat memahami batasnya makna dari suatu kata, istilah dengan tempat. Pendefinisian sering digunakan dalam kamus, buku pelajaran, atau penjelasan ilmiah agar pembaca tahu dengan pasti apa yang dimaksud. Bersifat menjelaskan dan membatasi makna karena bertujuan untuk memberikan kejelasan dan pemahaman yang tepat. Dengan tujuan yaitu untuk menjelaskan arti, batasan makna suatu kata atau istilah agar pembaca atau pendengar memahami maksud secara benar. Hasilnya yaitu menghasilkan definisi yang jelas dan bisa dipahami semua orang. Contohnya yaitu seperti air. Air ini adalah cairan yang bening, tidak berwarna, dan tidak berbau, yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Contoh yang lainnya yaitu seperti kata demokrasi. Demokrasi ini adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk menentukan arah pemilihannya, biasanya melalui pemilihan umum.